Cerita bocil kali ini berjudul Manisnya si Biru. Yuk kita simak cerita ini. Libur tahun ajaran baru ini, Pinky mudik ke Bekasi. Rata-rata keluarga besar memang tinggal di kota itu. Salah satunya adalah keluarga Biru. Kebetulan saat libur lebaran yang lalu, keluarga Biru yang bertandang ke Malang, di mana keluarga Pinky tinggal setahun belakangan ini. Dan malam itu, keluarga Biru tiba di rumah Pinky. Biru yang akrab dengan Pinky sejak lama tentu saja begitu gembira melihat kedatangan sepupunya itu. Papa Biru adalah adik dari Mama Pinky yang baru 6 tahun dan duduk di TK itu menunggu dengan terkatuk-katuk. Dan Pinky memang belum sekolah. Biru amat antusias sehingga menunggu kedatangan sepupunya. Pinky, ayo kita main yuk, katanya memeluk Pinky yang tampak juga terkatuk-katuk. Ia senang. Ayo bang, ayo main yuk. Main apa nih? Ini sudah malam Biru, besok pagi saja ya mainnya, tugas Mama Pinky. Pinky bobok dulu, tambah Mama Biru pula. Tampak pipi tersenyum cerah. Yuk, kita sekarang istirahat, bobok dulu. Biru juga bobok ya, kata Mama Pinky. Dan sejak malam itu, keluarga Pinky pun bermalam di rumah keluarga Biru. Karena liburan sekolah, hari-hari mereka pun diisi dengan bermain. Memang di antara keluarga mereka, keluarga Biru dan keluarga Pinky yang lebih dekat. Terutama Biru dan Pinky. Mereka seolah keluarga sekandung yang kadang bermain dan kadang bertengkar adanya anak-anak. Biru adalah bocil yang pengalah pada yang lebih muda atau lebih kecil darinya, terutama pada anak perempuan. Begitulah anak itu bersikap pada Pinky yang kerap merajuk bila ada benda atau mainan yang disukainya tapi dipegang atau dimainkan oleh Biru. Ia ingin yang memainkannya pula, maka Biru memberikannya dengan Pinky hingga bocil itu berhenti merengek atau merajuk, dan terlihat Pinky akan gembira bila keinginannya terkabulkan. Dan itulah sikap Biru yang sangat manis terhadap Pinky selama ini. Datanglah ketika mereka berdua untuk menuju ke tempat istirahat. Ini ketika Pinky ingin memiliki balon yang dipegang oleh Biru. Lalu balon berwarna oranye itu pun diberikan kepada Pinky dengan senang hati. Betapa bahagianya Pinky melihat balon yang punya Biru. Biru memang anak manis. Dia tidak pernah jengkel atau marah ketika miliknya diinginkan oleh saudaranya itu. Suatu hari Biru membeli layang-layang di warung tetangga. Melihat itu, Pinky ingin pula punya layang-layang seperti Biru. Ia pun merajuk, mau itu namanya layangan, kamu gak bisa main. Itu kan mainan anak laki-laki, kamu kan anak perempuan, kata Mama Pinky. Pinky mau itu kayak Bang Biru mah. Tak bisa dibujuk, akhirnya Pinky dibelikan juga layangan-layangan dan diberilah seperti kayu yang aman untuk dipegang oleh Pinky. Dan Pinky tampak kesenangan. Ia berlari-lari memegang tangan. Tampak Pinky yang memainkan layang-layang itu dengan gembira. Dia memegang dengan sebuah kayu tipis dan melambai-lambaikannya ke udara. Dia tampak senang sekali karena mainan itu memang belum pernah dimilikinya dan dimainkannya. Keesokannya Biru dan Pinky pun bermain layang-layang yang dimiliki oleh Pinky dengan memegang pada kayunya. Dengan
gitu, Pinky dan Biru tampak gembira juga bermain layangan yang tanpa benang galasan seperti biasanya. Lain hari, saat di sore hari yang cerah, Biru mengeluarkan sepedanya untuk bermain keliling-keliling di sekitar gang rumahnya. Melihat itu, Pinky ingin pula naik sepeda milik Biru. Sementara sepeda Biru itu sepeda roda 2. Ia tidak bisa bermain sepeda roda 2, sedangkan sepeda Biru pun tidak ada boncengannya. Pinky lagi-lagi merajuk. Dia merengek ingin pula naik sepeda seperti Biru. Lalu dengan malahnya Biru meminjamkan sepedanya, dan akhirnya Pinky menaiki sepeda itu dengan dipegangi oleh mamanya. Dan si imut itu pun mencobanya. Lalu apa yang terjadi? Lucu sekali. Kedua kakinya kan belum sampai untuk bisa menggoes. Dia hanya didorong-dorong karena Pinky belum bisa menaiki sepeda. Walau libur sekolah, Biru masih ikut bimbel 2 kali seminggu. Dan saat ini ia harus berangkat ke tempat bimbel itu. Pinky bersikeras ingin ikut pula. Dibujuk hanya mengantar hingga pintu gerbang tempat itu. Jangan ganggu Bang Biru ya, kamu cuma mengantar karena kamu tidak bisa masuk, Pinky. Tapi Pinky merajuk bersikeras. Tapi akhirnya dia membiarkan Biru yang ikut bimbel yang kurang lebih hanya sejam saja. Lalu Pinky pun pulang dengan merajuk-rajuk. Akhirnya Biru bisa juga. Sejam kemudian Biru pulang juga dari tempat bimbel karena memang dekat dari rumah. Dia bisa pulang dengan sepedanya dan langsung menghibur Pinky. Penculik itu tampak masih cemberut. Ayo kita main Lego aja yuk, Pinky. Iya bang, ayo. Sekejap Pinky akhirnya riang kembali. Biru memang anak yang manis. Dia dapat menghibur adik sepupunya itu hingga kembali ceria. Lihatlah mereka berdua bermain. Lain waktu, kala Biru sedang bermain dengan mainan mobil-mobilannya, Pinky ingin pula memainkannya. Lagi-lagi dia merengek-rengek, mau pula memainkan mobil-mobilan yang dijalankan dengan remote control itu. Kamu gak bisa mainnya, Pinky, itu mainan Biru, mainan buat anak laki-laki, bujuk mamanya. Main dengan bonekamu aja ya. Tapi Pinky menolak sambil cemberut dan selalu mendekati mainannya Biru. Dan Biru dengan gaya manisnya pun menghampiri Pinky yang terus saja merengek. Hingga Pinky tidak lagi menangis lantaran tadi dimarahi oleh mamanya. Nih Pinky, yuk abang pinjam ini kita main yuk sama-sama yuk. Akhirnya Pinky pun senang lagi. Mobil-mobilan milik Biru itu dimainkannya. Tampak Pinky yang semula menangis dan buai air mata tak lama Pinky pun amat gembira bisa bermain. Saat malam hari, Biru dan Pinky tampak sempat bermain Lego berdua. Mereka tampak gembira sebelum akhirnya kelelahan untuk tidur di kamar mereka masing-masing. Keduanya memang baik sekali. Pada hari Minggu sore, keluarga Biru mengajak keluarga Pinky untuk berenang di sebuah waterpark demi menghabiskan masa liburan. Betapa gembiranya Biru dan Pinky. Keduanya selalu bersama bermain dalam kolam renang yang banyak fasilitas bermain untuk anak-anak itu. Hingga tak terasa waktu pun mendekati maghrib. Mereka gembira sekali. Hingga tak sampai malam mereka sudah kelelahan. Sehabis makan malam mereka pun tertidur lebih cepat daripada biasanya. Itulah Pinky dan Biru yang kelelahan sehabis berenang-renang di waterpark tadi. Mereka membawa mimpi indah. Tibalah saatnya waktu perpisahan yang menyedihkan, karena keluarga Pinky harus kembali ke kota tempat tinggal mereka, yaitu kota Malang. Betapa
Sedihnya Biru harus berpisah dengan adik sepupunya itu. Dia melambaikan tangan dengan berurai air mata. Tak bedanya dengan Pinky, tampak dia menangis seperti biasanya dengan memanggil-manggil, "Bang Biru, Bang Biru."